Kemuliaan datang lewat kerendahan. Kok bisa? Bisalah. Guys, aku dapat berita nih. Ada pelayanan gereja ke panti asuhan. Kalian mau ikut gak? Kalau aku sih nggak mau. Gimana nanti harga diri gue melayani orang-orang? Kalau kamu? Aku mau aja sih, tapi justru pemikiran kamu yang kayak gitu salah tau, Gav. Iya, salah banget, Kenapa? Gav. Karena ya melayani orang itu adalah hal yang sangat bagus dan sesuai dengan ajaran Yesus juga. Bener banget. Iya sih, sebenarnya benar sih. Ya udah deh, aku ikut. Ya. Sesuai juga nih sama topik kita pada hari ini. Apa Yang tuh? judulnya, Apa tuh? ada yang bisa saya bantu. Maksudnya? Ada yang bisa saya bantu. Apa tuh maksudnya? Nah, biar kamu bisa belajar untuk melayani, mending kita langsung masuk ke dalam ceritanya gak sih? Tapi sebelum kita masuk ke dalam cerita, kita mau ingetin ke teman-teman untuk yang belum punya buku, kalian bisa langsung kontak ke sosmed Hope Channel Indonesia atau komen di sini untuk minta buku yang kayak kita pegang ini, supaya kita bisa belajarnya bisa semakin asik dan lebih mengerti lagi. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam pelajarannya. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang belum punya buku bisa baca di Yohanes 13 ayat 6-10 dan di Yohanes 13 sampai 15. Nah itu dia. Aku mulai ya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Maka, kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Oke. Jadi ini isi dari pelajaran kita tentang Yesus yang bercerita bahwa ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Terus ia memisahkan bangsa-bangsa ini sama seperti
layaknya gembala memisahkan domba dan kambing. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Tapi yang kanan ini, Raja berkata bahwa mereka-mereka yang di kanan ini diberkati karena sudah memberikan makanan, minuman, tumpangan, pakaian, dan kunjungan ketika ia sedang lapar, haus, asing, sakit, telanjang, atau di penjara. Tapi banyak banget orang-orang di sekitar itu yang merasa bingung. Tapi Yesus menjelaskan bahwa apapun yang mereka lakukan untuk orang kecil dan hina, itu sama seperti melakukannya untuk dia. Lalu saat Yesus membasuh kaki murid-muridnya juga, awalnya Petrus menolak. Tapi Yesus berkata, jika ia tidak membasuh kakinya, Petrus tidak akan mendapat bagian dalam dia. Akhirnya Yesus menekankan bahwa jika ia guru dan Tuhan mau merendahkan diri membasuh kaki murid-murid, maka mereka juga harus saling melayani. Itu adalah teladan nyata kerendahan hati dan kasih. Oke nih. Bagus sih pelajaran kita untuk sahabat keempat ini. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu, di Amerika Serikat dan di Kanada, pelayanan masyarakat sering digunakan sebagai bagian dari hukuman masa percobaan. Artinya, seseorang yang melakukan kesalahan bisa diminta untuk membantu masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab mereka. Bukan langsung masuk penjara ya. Nah, tapi meskipun ini tetap merupakan bentuk hukuman karena mereka yang tidak bebas memiliki waktu luang, pelayanan masyarakat juga memberikan manfaat bagi orang yang dijatuhi hukuman. Misalnya nih ya, kalau orang tersebut tidak mampu membayar denda, mereka bisa mengganti pembayaran denda dengan bekerja membantu masyarakat. Selain itu, pelayanan masyarakat juga bisa membantu proses pemulihan perubahan sikap dari orang yang bersalah tadi nih. Nah, jadi mereka bisa belajar nilai dari kerja keras dan tanggung jawab. Dan juga mereka bisa bangga karena telah memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Nah, oleh karena itu, mari kita pahami bahwa setiap orang bisa berubah dan bertumbuh melalui tindakan nyata yang bermanfaat, termasuk melayani sesama. Oke? Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Nah, saat ini kita udah bersama lagi dengan Pendeta Andreas. Shalom. Shalom, Pendeta. Shalom, Pendeta. Shalom. Gimana kabarnya, Pendeta? Puji Tuhan, baik. Kabar kalian? Puji Tuhan, baik juga. Puji Tuhan. Oke, guys, lanjut. Sekarang kita udah sampai di pelajaran keempat dengan judul Ada yang bisa saya bantu. Untuk ayat intinya terdapat di Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi, tadi karena kita udah baca ke dalam cerita dari pelajaran kita keempat ini, kita masing-masing udah punya pertanyaan nih, Pendeta. Aina pasti udah pengen banget nih kasih tahu pertanyaannya. Nah, Pendeta, dari ayat ini ada kata-kata yang paling yaitu yang paling hina ini. Itu maksudnya apa, Pendeta? Kenapa kita harus melakukan segala sesuatu kepada orang yang hina gitu? Gimana kita bisa menjadi pelayan kepada orang yang dinilai hina dalam sekolah atau masyarakat? Udah? Kan masih ada kelanjutannya tadi. Oke, untuk menjawabkan pertanyaan yang pertama, gimana sih caranya kita melayani yang paling hina? Emang siapa yang paling hina? Bingung ya. Kalau menurut pelajaran sekolah sahabat Cornerstone kita, maka yang paling hina ini pun juga, ya Yesus pun merasa bahwa ya dirinya sudah paling hina ini. Ya, maka kita pun juga sebagai ciptaannya, maka kita pun juga harus melakukan kepada sesama kita. Kira-kira kalau yang paling hina siapa lagi gitu ya, kalau bukannya sesama kita manusia. Ya, karena kan manusia berinteraksi kepada manusia gitu ya, bukan kepada yang lain gitu ya selain manusia. Maka daripada itu, gimana kita bisa menjadi pelayan yang baik, pelayan sejati? Ya, pernah kalian ke
apa namanya, ke tempat kayak minimarket gitu ya, minimarket, lalu kalian bawa kendaraan kalian ke sana. Setelah itu kalian pergi lalu kasih tip ke tukang parkirnya. Pernah? Atau biasanya langsung kabur. Udah nanti aja lah, nanti aja gitu ya. Maka ternyata dalam satu sikap yang kecil saja gitu ya, itu bisa melihat bahwa ini kita sampai mana sih batasnya kita bisa membantu orang lain. Ya, kalau misalnya dari hal yang kecil itu saja tidak kita membantu akan orang lain, maka jadi pertanyaan adalah, ini sebenarnya kita udah bantu gak ya sama seperti yang Tuhan berikan kepada kita? Karena dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan bahwa judulnya aja dikatakan apa yang bisa saya bantu, gitu ya. Yesus dalam pelayanannya selalu mengulurkan tangannya untuk pelayanannya. Apa sih yang bisa saya bantu? Ayo mana gitu, mana. Maka Yesus nggak pernah nanya kayak kamu butuhnya apa? Udah besok aja lah ini. Nggak gitu ya. Yesus apapun itu, Yesus langsung turun tangan dalam membantu. Maka daripada itu, gimana sih kita mau jadi bisa pelayan sejati? Maka mulailah dari kebiasaan kecil di rumah. Kalau orang tua katakan kepada kita, tolong dulu anak, bantu dulu nih cuci piring, atau mungkin sapu, ngepel, nanti aja lah ya. Aduh, dari hal kecil yang kita tolak, maka kita akan sulit untuk membantu orang lain. Mengapa? Karena akan terbentuk pola pikir kita bahwa ngapain sih kan orang lain yang kerja buat saya, bukan saya kerja untuk orang lain. Tapi lihat bagaimana pekerjaan Yesus. Kalau Yesus pemikirannya seperti pemilik perusahaan-perusahaan besar gitu ya, orang lain bekerja kepada dia, maka dia nggak akan mikir orang lain, ya udah masa bodoh lah. Tapi Yesus sendirian turun tangan dalam segala tugas pelayanannya. Ya, jadi mulai dari kecil di rumah. Kalau di rumah udah disuruh hal yang kecil, jangan tolak. Itu dia buat teman-teman yang di rumah. Mungkin itu untuk menjawab. Makasih Pendeta atas jawabannya. Sama. Aku juga mau nanya nih Pendeta. Tadi kan Aini udah ajak Gavrila untuk melayani di gereja yang ada di panti asuhan. Tapi Gavrila malah nolak. Boleh nggak? Boleh nggak Pendeta kasih tahu kira-kira apa sih hasil dari melayani orang lain itu, baik bagi kehidupan kita di masa sekarang maupun di masa yang akan datang? Oke, baik. Sebenarnya dalam pelajaran sekolah sahabat kita, cornerstone kita, mengatakan bahwa, bolehlah buka Alkitabnya ya. Buka Alkitabnya dalam Galatia pasalnya ke-5 ayat yang ke-13. Oke, mungkin ini sedikit menjawab ya, tapi nanti Pendeta akan lanjutkan. Ada yang udah buka? Galatia berapa? Galatia 5 ayat 13. Ya, sekolah sahabat kita juga ada sebenarnya. Ya. Ini aja deh. Oke, boleh. Ada yang udah ketemu? Udah. Oke. Bacain. Ya, boleh baca. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oke. Ya. Jadi apa sih dampak baiknya kalau misalnya kita mau melayani? Ya, kan kadang-kadang kan orang mau membantu karena melihat benefitnya apa. Ya, ini pemikiran ekonomi banget ya, misalnya pemikiran ekonomi. Apa sih yang bisa saya bantu? Nanti apa benefitnya? Apa timbal baliknya buat saya? Tapi pekerjaan Tuhan itu bukan seperti itu. Ya, justru pada saat kita mau membantu orang lain, kita merdeka gak? Indonesia merdeka gak? Merdeka kan 17 Agustus kan merdekanya. Ini jangan masih gak ada gitu ya. Oke, karena Indonesia sudah merdeka 17 Agustus, maka ada kesempatan untuk dapat berkarya dalam bernegara. Ya, maka kita pun juga yang sudah merdeka daripada dosa, ya, maka kemerdekaan itu pun jangan digunakan dengan semaunya kita, semau gue deh gitu bilangnya ya. Tapi kita lakukan semuanya itu dengan tadi firman Tuhan katakan dengan kasih. Karena awalnya kasih itu akan membawa kita mengetahui bahkan membentuk akan karakternya kita. Jadi benefitnya itu adalah bukan saat kita mau melayani bukan akhirnya apa sih benefitnya saya gitu ya, tapi justru apa yang kita bisa hasilkan dari pelayanan itu. Ya kan orang-orang mikir apa sih, ya udahlah ngapa-ngapain gitu ya, datang cuma ikut rombongan aja gitu. Padahal mengikuti itu dan terjun secara langsung
justru membuat teman-teman Cornerstone yang ada di rumah atau dimanapun kita berada, membuat kita mengerti bahwa oh ternyata masih banyak keluarga yang butuh bantuan kita. Ya. Yang Tuhan mau lihat itu sebenarnya hati kita itu seperti apa dalam pelayanan. Kalau misalnya dalam pelayanan pun aja kita udah setengah-setengah, ya pelayanan udah setengah-setengah gitu ya. Yaudah deh nanti aja deh kalau ada teman saya baru saya mau ikut join gitu. Ya, maka Tuhan pun juga akan perhitungkan hal tersebut. Ya, jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan daripada Garena tentang apa sih benefitnya? Benefitnya banyak. Selain sukacita, damai sejahtera. Ingat ya, buah-buah roh itu apa aja isinya? Nah, benefitnya adalah itu. Kalau kita mau membantu orang lain. Ya. Terima kasih pendeta. Sama-sama. Aku juga ada pertanyaan pendeta. Benar, oke. Kan tadi pendeta tahu sendiri ya, aku nolak pas diajak Beneran? melayani ke panti asuhan. Tapi kan aku nggak kasih tahu tuh alasannya. Bisa jadi aku nggak ikut karena ada kesibukan lain dan pokoknya sibuk lah kayak gitu-gitu. Terus gimana bisa kita aku dapat melayani orang lain? Apakah bentuk melayani itu harus mengabdikan waktu aku untuk ke masyarakat atau gimana? Iya, betul sekali. Ya, bahwa pelajaran Cornerstone kita mengatakan apa sih yang bisa kita lakukan buat orang lain, bukan apa sih yang bisa kita sumbangkan buat orang lain. Ya, kan kalau sumbang materi gitu ya segala macam. Tapi Tuhan mau lihat ini rasa keterlibatan kita dalam satu pelayanan itu udah sampai mana. Ya. Karena kalau ini perbedaannya. Waktu pendeta belajar di perkuliahan dan pada saat sudah terjun di lapangan itu bedanya jauh banget. Ya, mungkin kalau kita belajar di sekolah, ya udah kita tahu teorinya aja. Tapi pada saat sudah turun ke lapangan, kita jadi paham. Oh iya, ternyata ini. Lalu bagaimana kalau misalnya contohnya, saya ini ada banyak kesibukan, pendeta ya. Ada banyak kesibukan. Mungkin orang tua lagi sakit, contohnya saya nggak bisa ikut. Bagaimana caranya? Ya kita lakukan sebisanya kita. Bukannya karena keterpaksaannya kita. Tuhan pun juga nggak menginginkan kita keterpaksaan dalam pelayanan itu. Ya, karena dalam pelajaran kita pun juga dikatakan bahwa apapun yang kita lakukan, semuanya itu harus dibawa dengan kebaikan itu. Ya, jadi kalau contohnya kamu ada tugas penting nih untuk merawat orang tua, contoh lagi sakit, ya biarlah itulah jadi pelayananmu. Ya, teman-teman juga seperti itu. Ya, kalau misal contohnya ada yang lain terhalang, tapi bukan karena halangan yang dibuat-buat ya, mungkin karena begadang udah jadi nggak ikut lah gitu lah. Ya, jangan dibuat-buat seperti itu. Tapi biarlah dengan keterbatasan yang kita punya, justru dari keterbatasan itulah lahir akan kerendahan hati dalam melayani. Oke, terima kasih pendeta atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih pendeta sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kami dan semoga juga menjawab untuk teman-teman yang di rumah. Amin. Dan pada saat ini kita juga akan menyaksikan segmen Apakah Pendapatmu? Nama saya Stefan F. Allen Maxwell Kantor, saya kelas 11-1, saya bersekolah di Perguruan Advent 1 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Kimberly Maitriani Limbong, kelas 11-3 dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Nama saya Semora Mauna Abigail Sinaga, saya kelas 11-1 dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Moses Asail Rajagotan Setemyang, saya dari kelas 11-1, saya bersekolah di Advent 1 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Steve Ralph Dilet Christian Nursina, saya kelas 11-3 dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Jawaban saya 5 karena kita memang harus membantu sesama manusia. Jawaban saya 5, sangat setuju. Karena menurut saya dengan saya membantu orang lain, saya sudah menggambarkan karakter Kristus di dalam diri saya. Jawaban saya adalah 5 karena nama saya tercatat sebagai anggota gereja, jadi ada beban tersendiri. Saya B nomor 5 karena saya sangat senang berpartisipasi pada proyek pelayanan masyarakat. Jawaban saya 5 karena saya jemaat gereja situ karena saya harus ikut membantu. Jawaban saya 3 karena saya jarang dimintain tolong. Jawaban saya 3 karena saya kadang dimintain tolong, kadang tidak. Saya 3 ragu-ragu karena saya ketika membantu orang
tulus dari hati saya, tapi karena saya sering bilang iya, orang jadi gampang minta tolong kepada saya. Jawaban saya adalah 3 karena kejadian ini jarang terjadi di kehidupan saya. Pilihan saya 3 karena saya senang kalau memberikan pertolongan kepada teman saya. Saya pilih nomor 4 karena saya kadang-kadang bilang iya karena takut menolak, tetapi kadang-kadang saya senang membantu. 3, karena saya senang aja diminta tolong. Jawaban saya 4 karena memang kita harus membantu jika kita bisa. 1, karena saya tidak pernah menolak untuk membantu orang lain. Jawaban saya 4 karena jika saya bisa menolong, kenapa saya harus menolak? Jawaban saya 4 karena bergantung itu boleh, namun terlalu bergantung itu tidak baik. Saya pilih 4 karena memang hidup di dunia ini perlu menjadi mandiri. Jawaban saya nomor 3, karena kita harus berusaha sendiri dan jangan terlalu sering bergantung kepada orang lain. Jawaban saya 3 karena kadang kalau kita perlu bantuan kita harus bergantung sama orang lain. Jawaban saya 3, ragu-ragu. Karena setiap orang mempunyai pandangan berbeda. Ada yang memiliki pandangan bahwa manusia adalah makhluk sosial, ada yang memiliki pandangan bahwa manusia bisa hidup sendiri. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, teman-teman, kita kan udah pada lihat tuh pendapat-pendapat teman-teman kita. Kalau aku sih pendapatnya, kalau misalkan ada pelayanan masyarakat di gereja, aku mau sih ikut bantu. Aku setuju banget. Kalau kalian tuh gimana? Siapa dulu nih? Aku dulu. Boleh deh. Kalau aku sih di poin yang sering bilang iya untuk membantu karena takut merasa bersalah kalau menolak. Aku sangat setuju karena contoh nyata. Soalnya aku takut kalau misalnya aku butuh bantuan, gak ada yang mau nolongin. Iya gitu. Kalau kalian? Kalau aku yang terakhir sih, menurut saya orang seharusnya berusaha sendiri dan jangan terlalu bergantung pada orang lain. Karena kemandirian itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Tapi ada kalanya juga kita bergantung ke orang lain karena kita makhluk sosial. Kayak Mau ditanya? Kalau pendeta gimana? Oke, kalau pendeta mungkin teman atau orang lain biasanya gampang minta tolong ke pendeta karena pendeta sering bilang iya. Mungkin kalau mau dibilang kayak people pleaser jadinya ya. Tapi ya pada dasarnya ya seperti ini gitu ya. Memang suka nolong, suka bantu, nggak mau menolak. Ya bukan karena apa-apa, tapi emang dari kecil juga sudah dididik seperti itu. Gitu. Jadi sangat setuju. Oke, terima kasih pendeta dan teman-teman juga responnya. Kita tadi udah pelajari nih pelajaran keempat kita. Sekarang belum afdol kalau kita belum dengerin kesimpulan dari pendeta. Benar banget. Oke, baik. Menjadi satu kesimpulan di pelajaran yang keempat dengan judul besarnya adalah ada yang bisa saya bantu, merupakan satu pertanyaan yang selalu Yesus lontarkan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Mengapa? Karena kita adalah orang yang berdosa dan kita pun juga Tuhan telah tuntun untuk menjadi satu kepanjangan tangan Tuhan dalam tugasnya di dunia ini. Oleh karena itu, teman-teman Cornerstone dimanapun kita berada, sebagaimana Yesus telah ajarkan, bahwa bantulah setiap orang yang ada di lingkunganmu. Gak usah pergi jauh-jauh dulu. Mulailah dari keluargamu terlebih dahulu. Jika ada keluarga yang membutuhkan, salurkanlah segala bantuan yang bisa kamu berikan. Jangan apa yang tidak kamu punya, tapi berilah apa yang kamu punya. Lalu mulai dari situ, mulai kita berkembang kepada teman-teman di sekolah. Ataupun kepada tetangga-tetangga kita. Dan itu akan menjadi satu pupuk, ya, memupuk sifat yang baik, dan itu pun akan menjadi satu terang, menjadi satu pekabaran yang luar biasa bagi semua orang. Mengapa? Karena Yesus katakan dalam pelajaran kita di pelajaran keempat, bahwa dunia ini adanya orang-orang yang berkekurangan menjadi satu tanda bagi kita menyalurkan kasih kita kepada orang lain. Mungkin itu yang menjadi tambahan. Oke, terima kasih pendeta atas kesimpulannya. Terima kasih pendeta. Karena kita udah di penghujung pelajaran, kita mau minta pendeta untuk mendoakan kita yang di studio dan juga teman-teman yang di rumah. Oke, baik. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terpujilah nama Tuhan. Di mana kami, anak-anak Cornerstone, di pelajaran yang keempat sudah mempelajari bagaimana firman Tuhan telah mengingatkan kami untuk dapat menolong siapapun yang ada di dalam lingkungan kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa setiap hal yang kami lakukan adalah menjadi kepujian bagi nama Tuhan, dan juga itu menjadi berkat atas kehidupan kami, menjadikan kami mempunyai karakter yang sama seperti Engkau. Ya Tuhan, meskipun dalam kehidupan kami masih banyak kekurangan, mungkin ada 1-2 hal yang sering menjauhkan kami daripada Tuhan. Oleh karena itu, ulurkanlah kasih daripada sorga agar hati dan pikiran kami dapat tertuju kepada Tuhan, dan seluruh anak-anak Cornerstone dimanapun kami berada, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, menjadi satu berkat bagi setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, inilah seluruh doa kami. Karena kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke nih, dari pelajaran ini semua kita tahu ya bahwa kayak kita harus saling tolong-menolong, kayak Tuhan Yesus juga terus menolong kita. Oke, jadi sampai di sini pelajaran kita. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.